Rocky kemudian memberitahu hal ini kepada orang tuanya dan spontan mereka pun langsung menangis histeris. Di sini Dedi dengan kasar menyuruh mereka diam karena tangisan mereka mengganggu pasien lain. Ibunya lalu memohon untuk melihat jasad anaknya, namun si Dedi ini langsung menolak sebelum mereka bisa melunasi sisa uang operasi. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ibunya kemudian melompat dari rumah sakit dan langsung meninggal dunia. Setelah mendengarkan kisah itu, Randy langsung meneteskan air mata karena tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi. Randy kemudian bertanya soal keempat orang itu, apakah mereka sekarang masih hidup atau sudah mati. Dokter Maran lalu bilang, aku akan memberikan koordinat tempat mereka berada. Jika kau berhasil menemukan mereka dalam 10 menit, jika kau berhasil menemukan mereka sebelum 10 menit, maka mereka berempat masih bisa selamat. Randy pun kemudian langsung menyuruh anggotanya untuk mencari mereka, namun mereka baru bisa ditemukan setelah 10 menit. Alhasil, mereka semua sudah mati dan matinya pun juga sangat sadis-sadis. Andy mati setelah dimasukkan ke dalam cairan kimia. Lalu Anto mati dibekukan di sebuah peti. Sementara Dedi mati dengan cara digiling badannya. Dan terakhir si dokter yang mati karena kekurangan oksigen. Setelah itu Dokter Maran kemudian menceritakan sesuatu lagi yang kali ini langsung membuat Randy terkejut bukan kepalang. Ceritanya dimulai dari Dokter Daniel yang sedang melakukan rapat dengan para stafnya. Dokter Daniel yang ternyata adalah pemilik rumah sakit tadi menyuruh stafnya untuk membersihkan nama rumah sakit yang sudah tercoreng lantaran peristiwa bunuh diri yang terjadi tadi. Nah, di sela-sela itu ia melihat rekaman wawancara Dokter Maran di televisi. Dan ketika itu pun dia langsung mengingat sebuah kejadian tidak diketahui. Ya, kejadian apa yang dimaksud? Namun Dokter Daniel tampak kesal sekali setelah melihat wajahnya Dokter Maran. Saking kesalnya, dia kemudian menyuruh anak buahnya yang bernama Cassie untuk membunuh dokter itu. Nah, singkat cerita, Cassie bersama anak buahnya berhasil menemukan Dokter Maran. Dan di saat dia ingin membunuhnya, tiba-tiba saja Dokter Maran diselamatkan oleh seorang pria yang wajahnya sangat mirip sekali dengannya. Setelah kejadian itu, Corona tiba-tiba muncul dengan sebuah mobil dan kemudian membawa Dokter Maran ke suatu tempat. Sementara pria yang tadi menyelamatkannya langsung masuk ke rumah Dokter Maran dan berpura-pura sebagai dirinya. Ia kemudian mengirim lokasi keberadaannya pada Randy agar dia bisa ditangkap. Jadi guys, pria yang sedang diinterogasi oleh Randy sekarang tuh bukanlah Dokter Maran yang sebenarnya, melainkan seorang pesulap hebat yang bernama Wetri. Wetri orang yang memukuli para perampok di Perancis tadi dan dia juga orang yang telah membunuh Dokter Arjun dalam permainan sulapnya. Jadi pembunuhan Dokter Arjun yang terjadi di Perancis saat bermain sulap tadi itu bukan Dokter Maran, melainkan si Wetri ini. Adapun alasan dia ingin ditangkap Randy agar bisa menceritakan semua ini karena dia tahu Randy adalah polisi baik dan berharap Randy bisa mengerti alasan dia melakukan ini. Randy pun tidak percaya begitu saja dan kemudian bertanya, jika kau bukanlah Dokter Maran, di manakah Dokter Maran sekarang? Wetri kemudian memberitahu keberadaannya dan ketika itu pun Randy sangat terkejut karena memang benar dia bukanlah Dokter Maran. Setelah merasa sudah menceritakan semuanya, Wetri lalu melepas borgol dengan menggunakan sulapnya dan kemudian kabur dari sana. Selanjutnya scene akan pindah ke Dokter Maran yang sekarang sudah kembali ke rumahnya. Di sini guys, Dokter Maran sangat curiga pada Corona karena sebelum dibawa tadi dia melihat wajah Corona walaupun samar-samar. Dia kemudian mengikuti Corona ini ke sebuah tempat yang ternyata adalah markasnya Wetri. Tanpa mengucap satu kata pun, Dokter Maran langsung memukul Wetri menggunakan kayu dan kemudian menyebut Corona adalah pengkhianat. Dokter Maran kemudian lanjut memukulnya menggunakan tangan sambil bertanya siapa dirinya sebenarnya. Karena tidak tega melihat Wetri dipukuli, Corona kemudian memberitahu rahasia besar tentang orang tua Dokter Maran yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Dan sekaranglah waktu yang tepat untuk menceritakannya.
Jadi guys, pada tahun 1990, Dr. Maran yang saat itu masih berumur 5 tahun tinggal bersama ayahnya yang bernama Wetri Maran dan ibunya yang bernama Aisu. Wetri Maran adalah orang yang sangat disegani di desanya karena dia adalah orang yang sangat pemberani. Jika ada sesuatu yang terjadi di sana, maka dialah orang pertama yang akan maju untuk menghadapinya. Begitu juga ketika ada orang yang ingin mengambil paksa tanah di desa itu, Wetri Maran lah yang langsung mengatasinya untuk mencegah orang-orang itu tidak datang lagi. Dia kemudian bersama warga bergotong royong untuk membangun sebuah kuil di tanah tersebut. Nah, di saat mereka sedang melakukan acara peletakan batu pertama, tiba-tiba saja tempat itu kebakaran. Akibat kebakaran itu ada beberapa anak kecil yang menjadi korban dan mereka kemudian dibawa ke rumah sakit yang jaraknya sangat jauh. Karena hal ini ada 2 anak kecil yang tidak bisa diselamatkan lantaran mereka kurang cepat sampai ke sana. Jika saja mereka sampai 10 menit lebih awal, maka kedua anak itu pasti bisa diselamatkan. Wetri Maran yang mendengar ini langsung sangat sedih dan memutuskan untuk membangun rumah sakit alih-alih membangun sebuah kuil. Karena membangun rumah sakit membutuhkan biaya banyak, masyarakat desa menyumbang emasnya untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membangun rumah sakit itu. Nah, singkat cerita, sekitar 9 bulan kemudian rumah sakit itu pun selesai dibangun dan di saat yang sama Aisu sedang hamil besar alias sebentar lagi akan melahirkan. Nah, di sini guys, dokter yang dipanggil untuk bertugas di sana ternyata adalah Dokter Daniel dan juga Dokter Arjun. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan warga di sana sangat senang dengan pelayanan mereka. Hingga pada suatu hari Dokter Daniel menipu Wetri Maran untuk menandatangani surat hak milik rumah sakit itu. Kini rumah sakit itu pun menjadi miliknya dan dia pun mulai berbuat ulah. Ulahnya juga tidak tanggung-tanggung nih guys, dimana dia bersama Dokter Arjun berencana untuk mengoperasi kandungan Aisu yang saat itu akan melahirkan. Padahal tidak ada masalah dengan kandungannya dan dia pun seharusnya bisa melahirkan secara normal. Sebenarnya tidak ada masalah sih kalau mereka melakukan operasi sesar. Hanya saja mereka tidak mengerti soal anestesi atau obat bius. Dia kemudian menyuruh Dokter Arjun untuk mencoba-coba atau kata lainnya Aisu dijadikan kelinci percobaan. Sebelum melakukan operasi itu, Dokter Daniel bilang ke Wetri Maran kalau bayinya terlilit tali pusat. Jadi mau tidak mau mereka harus melakukan operasi sesar. Wetri Maran yang tidak tahu apa-apa menandatangani surat persetujuan dan kemudian menunggu bersama Maran sampai operasi selesai. Awalnya operasi itu berjalan dengan lancar hingga bayi yang keluar tidak bernapas sama sekali dan tubuhnya Aisu tiba-tiba mengalami kejang. Ini dikarenakan dosis anestesi yang diberikan Dokter Arjun tidaklah sesuai atau kata lainnya kelebihan dosis. Spontan Dokter Daniel langsung pergi dari ruangan itu. Sementara bayi yang sudah meninggal tadi lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti dipanggil secara batin, Maran tiba-tiba lari untuk melihat ibunya sambil dikejar-kejar oleh Wetri Maran. Setelah sampai di dalam, mereka pun sangat terkejut sekali melihat keadaan Aisu yang sudah kejang-kejang. Aisu kemudian bilang ada yang tidak beres di rumah sakit ini. Biarlah aku orang pertama dan terakhir yang menjadi korban di rumah sakit ini. Setelah mengatakan itu, Aisu kemudian meninggal dunia dan Wetri malah langsung menggendong Maran sambil mencari-cari Dokter Daniel. Di saat ia sedang menjadi bajingan itu, Kasih bersama anak buahnya tiba-tiba muncul dan langsung melempar botol ke arah mereka. Karena tidak mau Maran menjadi korban, Wetri Maran lalu membungkus anaknya menggunakan karung dan kemudian meninggalkannya di bak belakang sebuah truk. Selain itu, dia kemudian melawan mereka menggunakan perang panjang hingga membuat tangan Kasih terputus. Sayangnya Dokter Daniel tiba-tiba menusuknya dari belakang dan dia pun meninggal di sana. Tapi sebelum meninggal, Wetri Maran sempat bilang kalau nantinya ada 2 orang yang akan membalas dendam pada bajingan itu. Nah, peristiwa ini sendiri guys disaksikan langsung oleh si Corona yang saat itu masih berumur 15 tahun. Setelah itu scene kemudian pindah ke tempat pembuangan sampah di mana bayi yang meninggal tadi tiba-tiba saja hidup kembali.
Jadi Corona membawa Wetri pergi dari sana dan mereka ditemukan oleh seorang pesulap yang kebetulan sedang melakukan pertunjukan di daerah itu, yaitu Gosalim. Dia pun kemudian mengadopsi mereka berdua sembari mengajarkan ilmu sulap kepada Wetri. Sementara si Maran yang ditinggalkan di truk tadi ditemukan oleh seorang janda yang kemudian mengangkatnya menjadi anak. Nah, setelah mengetahui cerita tentang kedua orang tuanya, Dokter Maran pun kemudian menangis dan langsung memeluk adiknya. Tak lama kemudian, polisi tiba-tiba datang ke sana untuk membawa Wetri ke kantor polisi. Selanjutnya, Sin kemudian pindah ke Dokter Daniel yang sedang bersama dengan keponakannya. Kita sebut saja namanya Michael. Di sini mereka mendapat kabar bahwa Wetri telah dipenjara dan Dokter Daniel pun pergi ke sana untuk melihatnya. Sementara si Michael disuruh pergi ke kliniknya Dokter Maran untuk memaksanya menandatangani sebuah surat. Nah, setelah sampai di sana, Dokter Dani sangat terkejut sekali karena yang ada di dalam penjara bukan Wetri melainkan Dokter Maran. Rupanya guys, sebelum polisi tadi datang, mereka berdua langsung bertukar pakaian untuk berganti posisi. Spontan Dokter Dani langsung menelpon Mikhail untuk memperingatinya. Namun itu percuma saja karena Wetri langsung menyayat urat nadinya dan Mikhail pun berlari ke jalan raya untuk mencari pertolongan. Dia kemudian menyetop sebuah bajai yang ternyata sopirnya adalah si Bobby alias pria yang tadi kehilangan anak perempuannya. Setelah itu, Sin kemudian pindah ke Dokter Daniel yang sekarang sedang mencari Wetri di markasnya bersama dengan beberapa anak buahnya. Sama seperti yang pernah dilakukan dulu, Wetri menghajar mereka dengan menggunakan botol dari berbagai arah. Di sini kemudian terjadi aksi perkelahian yang sangat seru hingga akhirnya Dokter Daniel kalah dan dia kemudian dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Ya, itu dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang dialiri listrik, lalu kotak itu digantung di atas rumah sakitnya dan kemudian dia pun disetrum sampai meninggal dunia. Selanjutnya Wetri kemudian ditanyain beberapa pertanyaan seputar alasan dia melakukan ini. Wetri pun menjawab banyak hal yang semuanya berkaitan dengan masalah kesehatan yang terjadi di negara ini. Nah, setelah itu ia pun kemudian dibawa ke penjara dan di sana dia menonton sebuah berita di TV. Kalau ada seorang pria yang menggendong mayat istrinya karena tidak mampu membayar mobil ambulans. Scene di film ini kemudian ditutup dengan Wetri yang tiba-tiba saja menghilang setelah mendengar berita yang sangat menyedihkan itu. Jadi itulah guys alur cerita film yang sangat bagus dan juga sangat inspiratif, yaitu Mersal. Cerita film ini memang sedikit rumit, namun jika kalian menyimaknya dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mengerti dengan alur ceritanya. Intinya sih, pemeran utama mengkritik keras sistem kesehatan yang ada di India, padahal anggaran kesehatan di negara itu sangatlah besar. Ia berharap pemerintahnya bisa memberikan pengobatan gratis agar warganya tidak khawatir dengan biaya pengobatan. Oke guys, saya rasa videonya sampai di sini aja dulu dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.